Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang ASEAN. Perasaan senasib sebagai negara terjajah menyebabkan negara di kawasan Asia Tenggara berinisiatif untuk melakukan kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Pada 8 Agustus tahun 1967, keinginan terbentuk organisasi kerjasama ini terwujud melalui pertemuan Bangkok. Pertemuan yang dihadiri oleh 5 tokoh dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai organisasi yang bernama Association of Southeast Asian Nations atau yang disingkat dengan ASEAN. Saya Desvita Melia Putri akan menjelaskan materi tentang perkembangan ASEAN. Pada awal pembentukannya, ASEAN hanya beranggotakan 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Dalam perkembangannya, 5 negara di kawasan Asia Tenggara selanjutnya menyusul bergabung dalam ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sejak dibentuk pada 8 Agustus 1967, ASEAN telah mengalami banyak perkembangan. Perkembangan tersebut ditandai dengan diadakannya konferensi tingkat tinggi 1 ASEAN yang menghasilkan keputusan mengenai Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat yang dikepalai seorang sekretaris jenderal. Dalam ulang tahun ke-40 ASEAN pada 2007, para kepala negara ASEAN mendatangi ASEAN Charter atau Piagam ASEAN. Piagam ASEAN mulai diberlakukan pada 15 Desember 2008. Pada 2011, Indonesia terpilih sebagai ketua ASEAN. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia mulai mengarahkan ASEAN untuk mencapai suatu komunitas ekonomi yang kukuh pada 2015. ASEAN juga terbukti berhasil menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, serta mencegah potensi konflik terbuka di kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan penunjukan Indonesia menjadi Ketua Kerjasama Kesehatan ASEAN 2020-2021 merupakan kepercayaan atas peran aktif Indonesia pada Forum Kerjasama Kesehatan di ASEAN. Saya Indah Febriani, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam merupakan organisasi yang menaungi negara-negara Islam di dunia. Organisasi ini terbentuk karena banyaknya permasalahan yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Salah satu permasalahan tersebut adalah pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada 21 Agustus 1969. Berdirinya Organisasi Kerjasama Islam atau OKI tidak dapat dilepaskan dari peristiwa jatuhnya Yerusalem ke tangan Israel dalam perang 6 hari. Ide pendirian OKI semakin menguat usai peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel pada 21 Agustus 1969. Sebagai respons, Raja Hasan II dari Maroko menyeru kepada pemimpin negara Arab dan umat Islam untuk bersama-sama menuntut tanggung jawab kepada Israel. Para menteri luar negeri anggota Liga Arab pun segera menggelar konferensi darurat pada 22-26 Agustus 1969. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya yaitu tindakan Israel tersebut telah merongrong kesucian umat Islam dan Nasrani, serta mengancam keamanan negara-negara Arab. Untuk merealisasikan hasil konferensi tersebut, dibentuk panitia penyelenggara KTT negara-negara Islam oleh Arab Saudi dan Maroko. Panitia tersebut terdiri dari negara Malaysia, Palestina, Somalia, dan Nigeria. KTT dilangsungkan pada 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko, yang dihadiri 20 negara Islam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kamila, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kerjasama Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Pada awalnya, OKI hanya terfokus terhadap kerjasama di bidang politik, yaitu mengenai masalah Palestina. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, OKI menjalin kerjasama di berbagai bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun ilmu pengetahuan antar negara Islam di dunia.
Kerjasama dalam bidang politik yaitu meliputi menegakkan perdamaian internasional seperti isu Palestina dan konflik Myanmar. Sedangkan bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yaitu pada tanggal 26 sampai 29 November 2022, OKI membahas upaya negara anggota dalam menangani tantangan ekonomi akibat COVID-19. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya, yaitu membahas isu toleransi dan moderasi serta hak perempuan. Dan yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan antar negara, di mana pelatihan bagi peneliti sejumlah negara anggota yang ingin mempelajari teknologi pembuatan vaksin. Sekian dari saya, terima kasih.